warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali pada pertemuan yang ke-6, yang mana pada kali ini kita akan memulai bab baru, yang mana hari ini kita akan belajar tentang bab haji dan umroh. Seperti biasa, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita tahu bagaimana tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan ketentuan Islam tentang haji dan umroh dengan benar. Yang kedua, melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan syarat wajib dan rukun haji dengan baik. Yang ketiga, melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan hikmah melaksanakan haji dengan baik. Dan yang terakhir ataupun yang keempat, melalui pengamatan, simulasi video, siswa dapat mempraktikkan pelaksanaan manasik haji dengan baik dan benar. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian semua. Apa rukun Islam yang kelima? Ya, betul sekali. Rukun Islam yang kelima ialah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, jadi menunaikan ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima, yang mana wajib hukumnya apabila seseorang itu sudah dinyatakan mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Oke, baiklah, langsung saja kita akan memulai pembelajaran yang pertama, yaitu tentang pengertian haji. Istilah haji berasal dari kata haja, yang artinya berziarah atau bermaksud menuju ke tempat tertentu yang diagungkan. Nah, menurut istilah, haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan mulai membahas tentang bagaimana sih hukum berhaji. Nah, jadi mengerjakan ibadah haji ialah hukumnya wajib ain, artinya sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang mukallaf dan mampu melaksanakannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, dan barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surah Ali Imran ayat 97. Jadi, hukum kita berhaji bagi yang mampu adalah wajib hukumnya. Apabila seseorang sudah dinyatakan mampu, maka alangkah baiknya ia segera melaksanakan perintah rukun Islam yang kelima tadi, yakni berhaji ke Baitullah. Di dalam berhaji itu terdapat syarat-syarat wajib haji yang perlu anak-anak ibu ketahui. Yang pertama ialah beragama Islam. Tidak wajib dan tidak sah bagi orang yang non-muslim. Jadi ibadah haji ini hanya dikhususkan untuk orang-orang yang beragama Islam. Yang kedua, berakal, dan tidak wajib haji bagi orang gila dan orang bodoh. Jadi orang gila dan orang bodoh itu tidak diwajibkan berhaji. Hanya orang-orang yang berakal sehat yang diwajibkan untuk berhaji. Yang ketiga, baligh. Tidak diwajibkan bagi anak-anak. Kalau anak-anak mengerjakannya, hajinya sah sebagai amal sunnah. Kalau sudah cukup umur atau dewasa, maka ia wajib melaksanakannya kembali apabila dalam catatan ia masih mampu. Syarat wajib haji yang keempat ialah merdeka.
Merdeka maksudnya di sini ialah tidak wajib bagi budak atau hamba sahaya kalau budak yang mengerjakannya. Dalam artian budak tersebut belum merdeka. Namun apabila budak tersebut sudah merdeka, maka hajinya dapat dinyatakan sah. Yang kelima ialah kuasa atau mampu. Tidak wajib bagi orang yang tidak mampu, baik mampu harta, kesehatan, maupun aman dalam perjalanan. Jadi, seseorang dikatakan wajib haji apabila ia telah mampu dalam hal harta dan kesehatan. Selanjutnya kita akan mulai memasuki tentang rukun haji. Jadi, dalam haji terdapat rukun haji. Rukun haji adalah beberapa amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji dan tidak bisa diganti dengan bayar denda ataupun dam. Bila meninggalkannya, maka berarti hajinya itu tidak sah ataupun batal dan harus mengulangi dari awal di tahun berikutnya. Langsung saja rukun haji yang pertama ialah ihram. Ihram yaitu berniat memulai mengerjakan ibadah haji ataupun umroh. Ihram wajib dimulai sesuai dengan mikotnya, baik pada mikot zamani ataupun mikot makani. Rukun haji yang kedua ialah wukuf di padang Arafah, yaitu hadir mulai tergelincir matahari waktu zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-Hajju Arafatun, man jaa lailata jam'i qabla tulu'il fajri faqad adraka, rawahul khamsah. Yang artinya haji itu adalah hadir di Arafah. Barang siapa hadir pada malam 10 sebelum terbit fajar, sesungguhnya dia telah dapat waktu yang sah. Hadis riwayat 5 hadis. Rukun yang ketiga ialah tawaf. Rukun ini disebut tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Sebagaimana yang harus anak-anak ibu ketahui bahwasannya tawaf itu ada beberapa macam. Tawaf yang pertama adalah tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilakukan saat sampai di Mekah sebagaimana salat tahiyatul masjid. Yang kedua ialah tawaf ifadah, yaitu tawaf rukun haji. Yang ketiga ialah tawaf wada, yaitu tawaf yang dilakukan ketika akan meninggalkan Mekah. Yang keempat ialah tawaf tahallul, yaitu tawaf penghalalan muharramat ihram atau hal-hal yang diharamkan. Yang kelima ialah tawaf nadar atau tawaf yang dinazarkan. Dan yang terakhir ialah tawaf sunnah. Rukun haji yang keempat ialah sa'i. Sa'i yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah, yang mana hendaknya dilakukan ataupun dimulai pada Bukit Safa terlebih dahulu dan diakhirkan pada Bukit Marwah. Yang kelima adalah tahallul, yaitu mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya menggunting 3 helai rambut. Dan rukun yang terakhir ialah tertib, yaitu mendahulukan yang semestinya dahulu dari rukun-rukun di atas atau sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang wajib haji. Wajib haji adalah amalan-amalan dalam ibadah haji yang wajib kita kerjakan, tetapi sahnya haji itu tidak tergantung kepadanya. Maksudnya di sini ialah berbeda dengan rukun haji tadi. Rukun haji tadi harus kita kerjakan, tidak boleh tidak kita kerjakan. Nah, wajib haji ini apabila kita tidak mengerjakannya, maka kita bisa menggantinya dengan bayar dam. Yang mana wajib haji ini terdapat 7. Yang pertama ialah berihram sesuai mikotnya. Yang kedua, bermalam di Muzdalifah. Yang ketiga, bermalam di Mabit ataupun di Mina. Yang keempat ialah melontar jumrah Aqabah. Yang kelima, melontar jumrah Ula, Wusta, dan Aqabah. Dan yang keenam, menjauhkan diri dari muharramat ihram atau hal-hal yang diharamkan ataupun yang dilarang. Dan yang terakhir ataupun yang ketujuh ialah tawaf wada. Selanjutnya kita membahas tentang miqat haji. Miqat artinya waktu dan dapat juga berarti tempat. Maksudnya, waktu dan tempat yang ditentukan untuk mengerjakan ibadah haji. Yang pertama ialah miqat zamani.
Miqat zamani adalah waktu sahnya diselenggarakan pekerjaan-pekerjaan haji. Orang yang melakukan ibadah haji, ia harus melaksanakannya pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Tidak dapat dikerjakan pada sembarang waktu. Yang kedua ialah miqat makani. Miqat makani adalah tempat memulai ihram bagi orang-orang yang beribadah ataupun yang hendak mengerjakan haji dan umroh. Rasulullah telah menetapkan miqat makani, salah satunya adalah diantaranya yang pertama, rumah masing-masing bagi orang-orang yang tinggal di Mekah. Dan yang kedua ialah Zulhulaifah, 450 km sebelah utara dari Mekah. Miqat bagi penduduk Madinah dan negeri-negeri yang sejajar dengan Madinah. Jadi, pengambilan miqat itu berbeda tergantung pada tempat dan asal ia berada. Demikian materi tentang haji dan umrah yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, bisa langsung saja kalian tanyakan melalui grup WA chat. Mungkin itu saja dulu yang dapat Ibu sampaikan.